Dan untuk mengulas produksi garam nasional dan masa depan swasembada garam Indonesia, saat ini kami telah terhubung dengan Direktur Utama PT Garam, Bapak Arif Haindra. Selamat pagi Pak Arif, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Selamat pagi. Baik, Ya, Pak Arif mengamati cuaca panas dan juga cuaca yang boleh dibilang cukup ekstrim begitu ya, dan ini cukup panjang waktunya, ini ternyata berdampak baik dan juga menjadi berkah bagi produksi garam Pak. Mungkin boleh dijelaskan Pak bagaimana produksi garam untuk di tahun 2023 secara umum ya Pak? baik, terima kasih Mbak Sinta. Jadi eh, tahun ini produksi garam jauh lebih baik daripada tahun 2022. Jadi produksi garam itu ditetapkan dengan sistem dasarian. Jadi PT Garam itu memiliki kalender 17 dasarian untuk produksi garam. Tahun ini dengan cuaca panas yang cukup baik, tercapai 14 dasarian. Jadi dari 17 dasarian hanya 14 dasarian, artinya 140 hari. Panas itu tercapai mulai akhir Juli sampai akhir November. Nah, dengan dengan cuaca panas ini kita bisa mencapai produksi sampai hari ini 315.000 ton lebih produksi garam. Jadi sangat baik dibanding tahun lalu yang hanya tercapai 4 dasarian. Jadi meskipun ada isu El Nino, ini belum mencapai titik terbaik produksi garam. Demikian, Mbak. Baik, untuk titik terbaik Pak di Indonesia pernah di kisaran berapa Pak untuk produksi garam? Tahun 2019 itu tercapai total nasional tuh 2,8 juta ton lebih. Jadi untuk PT Garam mencapai hampir 500.000 ton. Jadi kira-kira eh, dengan luasan lahan 330.000 hektar seluruh pegaraman di Indonesia itu dengan 17 dasarian akan mencapai 100 ton per hektar, Mbak, dalam musim produksi 17 dasarian. Jadi kira-kira titik optimalnya itu akan di sekitar 3 juta ton per tahun. Jadi itu adalah constraint alam yang tidak bisa dilewati. Baik Pak, tadi Anda menyampaikan di tahun 2019 adalah tahun dengan produksi garam terbanyak ya Pak. Kalau dilihat Pak, artinya dari tahun ke tahun, boleh dibilang mungkin untuk tahun ini, lalu tahun lalu. Apa saja sebetulnya yang menjadi hambatan atau menjadi tantangan, begitu khususnya mungkin untuk PT Garam terkait dengan produksi garam Pak? Pertama itu eh, tantangan yang paling apa aktual itu adalah kondisi iklim memang. Sekarang itu kondisi iklim sangat tidak bisa diprediksi. Jadi kalau dulu-dulu 17 dasarian itu hampir bisa diprediksi, saat ini sangat tidak bisa diprediksi. Selanjutnya adalah adanya persaingan dengan garam impor. Jadi garam impor ini memperoleh fasilitas bea masuk 0% yang tentunya ini sangat menekan produksi di dalam negeri. Kenapa? Karena PT Garam yang berproduksi di dalam negeri itu tidak memperoleh insentif sama dengan garam impor. Jadi seolah-olah kita malah memberi insentif untuk importir. Nah ini memang sangat menekan produksi. Juga petani. Apabila petani di Indonesia itu memperoleh subsidi atau insentif yang setara dengan garam impor, itu saya kira akan merangsang mereka untuk berproduksi lebih baik. Baik, tapi Pak kan kalau dilihat sebetulnya Indonesia ini sudah boleh dibilang swasembada garam begitu ya Pak ya. Tapi kita masih melakukan impor. Ini sebetulnya ada artinya kendala apa Pak sehingga kita masih harus melakukan impor khususnya untuk garam? Baik, terima kasih Mbak. Jadi swasembada garam itu untuk garam konsumsi kita 100% sudah swasembada. Jadi kalau kapasitas produksi kita itu rata-rata ya 2 juta, garam yang dimakan itu hanya 15% dari kebutuhan nasional. Jadi rakyat Indonesia itu hanya mengkonsumsi 310.000 ton garam yang dimakan. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu 3 gram per kapita per hari. Kalau dikalikan jumlah rakyat Indonesia itu hanya akan 310.000 ton per tahun. Kemudian kebutuhan terbesar itu adalah untuk industri.
terutama industri chlor-alkali plant. Jadi hidup kita itu penuh dengan garam, Mbak. Jadi sabun dan sebagainya itu, pemutih dan sebagainya itu dari garam. Kemudian juga kaca itu bersumber dari garam. Dengan demikian, hidup kita itu dikelilingi oleh garam. Garam juga bisa digunakan untuk misalnya penyamakan kulit, untuk pabrik tekstil, kemudian untuk pakan ternak dan sebagainya. Sehingga fungsi garam itu sangat banyak. Baik, Kita perlu mendefinisikan masing-masing gitu. baik.